Mengenal sosok Miliano Jonathans, calon pemain naturalisasi anyar timnas Indonesia yang bermain di Vitesse, punya darah Depok. Shin Tae-yong pernah mengeluhkan soal stok winger kiri yang sangat terbatas di timnas Indonesia. Kini, ST bakal dapat suntikan pemain keturunan asal kota Belimbing Depok, lahir di Arnhem, Belanda, 5 April 2004. Miliano Jonathans punya darah Indonesia dari nenek yang berasal dari Depok, tetangga terdekat Jakarta di sisi selatan. Sebelum kita bahas skill dan kehebatan Miliano Jonathans, kita flashback ke belakang dulu sebentar. Masih ingat ketika timnas Indonesia bentrok kontra Filipina di laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta beberapa waktu lalu? Dalam kemenangan 2-0 itu, Shin Tae-yong terpaksa memainkan Kelvin Verdong sebagai winger kiri. Padahal, aslinya, Kelvin Verdong bermain sebagai fullback di klubnya NEC Nijmegen. Beruntung, Kelvin Verdong mampu melakoni debutnya dengan sangat baik yang sekaligus memastikan Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi. Kini, ST tak perlu pusing lagi karena juru taktik Korea Selatan bisa memaksimalkan Miliano Jonathans dan mengembalikan Kelvin Verdong ke posisi awal. Miliano Jonathans pemain potensial. Usianya juga lagi ranum-ranumnya, 20 tahun. Saat ini, dengan postur 178 cm bermain bareng SBV Vitesse Arnhem. Sejauh ini, ia sudah unjuk aksi sebanyak 20 kali di kasta A tertinggi Belanda, Eredivisie. Sebagai seorang winger, Miliano Jonathans punya kecepatan dan intuisi menyerang yang matang. Selain kuat menguasai bola di kakinya, Miliano Jonathans mampu melepaskan ragam umpan yang sangat memanjakan striker. Ia juga bermental badak alias tak gampang menyerah, terlebih saat duel 1 lawan 1. Terang-terangan, petinggi FAM berharap Malaysia tiru timnas Indonesia. Skuad Garuda sejauh ini mencatatkan grafik positif dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses jadi satu-satunya wakil ASEAN yang menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, Indonesia juga berhasil mengunci satu tempat otomatis di Piala Asia 2027 mendatang. Shin Tae-yong yang membangun pondasi tim akhirnya bisa menemukan racikan terbaiknya. Sementara itu, uji coba melawan tim kuat seperti Argentina memberikan dampak solid pada mental pemain Indonesia. Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Muhammad Firdaus Mohamed, menilai bahwa Harimau Malaya harus naik kelas. Ajang FIFA Matchday menjadi sarana yang harus bisa mereka maksimalkan dengan baik. Terdekat, Malaysia akan berlaga di Piala Merdeka 2024 bersama Filipina, Tajikistan, dan Lebanon. Menurutnya, mereka harus sering bermain dengan tim yang memiliki ranking 100 besar FIFA. Tajikistan sendiri saat ini ada di posisi 103 dan Lebanon berada di 116. Salah satu contoh sukses adalah melihat apa yang dilakukan Indonesia. Laga uji coba melawan Argentina memberikan dampak besar dan sorotan positif pada skuad Garuda. Meski kalah dengan skor 2-0, banyak pihak yang memberikan apresiasi dan sepak bola Indonesia semakin tersorot.